Selamat pagi pemirsa, demi muluskan langkah John Herdman di Piala AFF. Erick Thohir terbang ke Eropa untuk lobi pemain diaspora yang berkarir di Liga 5 top Eropa. Kelvin Verdong, Kevin Dix, Emil Audero, dan Jay Itzes akan dipanggil untuk Piala AFF. Di sisi lain, pemain keturunan Indonesia Jayden Oosterwolde beri pernyataan mengejutkan usai masuk radar John Herdman. Benarkah demikian? Simak berita lengkapnya sekarang juga. Kiamat karier di Belanda. Harapan orangnya terbakar hangus. Calon pemain timnas Indonesia Jayden Oosterwolde dihukum penjara 1 tahun. Timnas Belanda tidak akan melirik usai kasus ini. Jayden Oosterwolde langsung putuskan gabung timnas Indonesia asuhan John Herdman. Tak ada lagi jalan pulang ke pelukan Belanda. Satu-satunya nafas buatan bagi kariernya kini hanyalah seragam merah putih. Akankah pelarian ini menjadi penebusan dosa atau justru bumerang bagi Garuda? Bongkar skenario takdir yang menyayat hati ini dan saksikan berita selengkapnya sekarang juga. Terjebak di bangku cadangan, permata muda Indonesia terancam hancur. Minim menit main di Utrecht, Miliano Jonathans berpeluang hijrah ke Excelsior. Sinar permata muda Indonesia ini nyaris padam di telan dinginnya bangku cadangan Utrecht yang kejam. Mampukah perpindahan ini menjadi mukjizat bagi performanya di timnas? Ikuti detik-detik penyelamatan karier sang bintang yang penuh ketegangan dan simak laporan eksklusifnya hanya di sini. Ramalan mengerikan sang legenda yang menggetarkan ASEAN. Legenda timnas Vietnam Le Cong Vinh, timnas Indonesia dan Vietnam lolos semifinal Piala AFF 2026, Singapura beda level. Sebuah vonis brutal telah dijatuhkan, menempatkan Indonesia dan Vietnam di puncak singgasana, sementara Singapura dianggap hanyalah butiran debu yang tak terlihat. Kata-kata Cong Vinh bak belati yang menyayat harga diri lawan-lawannya di grup A. Benarkah dominasi ini tak tertandingi atau justru sebuah kesombongan yang berujung petaka? Masuklah ke dalam panasnya bara persaingan ini dan tonton ulasan selengkapnya. Api dendam membakar langit. Rasa sakit yang menganga kini menjelma menjadi bahan bakar nuklir. John Herdman, luka gagal ke Piala Dunia jadi motivasi ekstra kalahkan Vietnam. Luka lama yang belum mengering kini diledakkan oleh John Herdman menjadi kekuatan penghancur di Piala AFF. Tak ada kata ampun, hanya ada ambisi untuk membalas setiap tetes kekecewaan gagal Piala Dunia dengan juara Piala AFF. Bersiaplah menyaksikan pertempuran berdarah penuh emosi yang akan mengubah sejarah. Subscribe sekarang dan saksikan bagaimana Garuda bersiap menerkam mangsanya. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Vonis hukum Jayden Oosterwolde, peluang Belanda tertutup, sinyal kuat menuju timnas Indonesia. Karier bek sayap Fenerbahce, Jayden Oosterwolde, kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Putusan pengadilan Turki yang menjatuhkan vonis penjara 1 tahun 4 bulan bersyarat terhadap pemain berusia 24 tahun tersebut tidak hanya berdampak pada status hukumnya, tetapi juga diprediksi akan mengubah peta jalan karier internasionalnya secara permanen. Bagi timnas Belanda, integritas dan perilaku di luar lapangan merupakan instrumen penting dalam pemilihan pemain. Berdasarkan preseden yang ada, Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) dikenal sangat konservatif terhadap pemain yang terlibat dalam kasus kekerasan fisik, terlebih yang berujung pada vonis pengadilan. Para pengamat sepak bola Eropa menilai bahwa peluang Oosterwolde untuk menembus skuad asuhan Ronald Koeman kini praktis tertutup. Di tengah persaingan ketat di posisi bek kiri yang dihuni nama-nama besar, KNVB kemungkinan besar tidak akan mengambil resiko reputasi dengan memanggil pemain yang memiliki catatan kriminal penganiayaan. Noda hukum ini dianggap sebagai palu godam bagi ambisinya berseragam oranye. Di sisi lain, situasi buntu di Eropa ini memicu spekulasi kuat bahwa Oosterwolde akan segera mengambil langkah konkret untuk berseragam merah putih.
Tanpa adanya jaminan masa depan di timnas Belanda, bergabung dengan timnas Indonesia bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan langkah penyelamatan karier internasional yang paling logis. Sumber internal yang mengamati proses naturalisasi menyebutkan bahwa Jayden mungkin akan langsung memberikan lampu hijau kepada PSSI untuk mempercepat perpindahan kewarganegaraannya. Bagi sang pemain, Indonesia menawarkan kesempatan untuk rehabilitasi citra dan membuktikan dedikasinya di panggung kualifikasi Piala Dunia. Kini, bola panas berada di tangan pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman dan PSSI. Herdman yang dikenal sebagai sosok yang mementingkan karakter kolektif tim harus menimbang apakah kualitas teknis Oosterwolde yang berada di level elit Eropa sebanding dengan resiko pemberitaan yang menyertainya. Namun secara taktis, kehadiran Oosterwolde akan menjadi tambahan kekuatan instan yang signifikan bagi pertahanan Garuda. Jika PSSI memilih untuk memberikan kesempatan kedua berdasarkan fakta bahwa hukuman tersebut bersifat bersyarat dan terjadi dalam tensi tinggi di lapangan hijau, maka proses naturalisasi ini diprediksi akan menjadi berita besar dalam beberapa pekan ke depan. Kasus hukum di Turki ini tampaknya menjadi titik balik yang memaksa Jayden Oosterwolde untuk realistis. Dengan pintu Belanda yang hampir mustahil diketuk, komitmen total terhadap Indonesia menjadi satu-satunya jalan baginya untuk tetap berkompetisi di level internasional. Publik kini menanti apakah PSSI akan segera merespons sinyal putus asa ini untuk mengamankan jasa bek tangguh tersebut. Pernyataan pelatih kepala timnas Indonesia John Herdman menjelang pertemuan krusial melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 dan persiapan Piala AFF 2026 menjadi sorotan utama media olahraga hari ini. Pelatih asal Inggris tersebut mengusung narasi balas dendam yang sportif untuk membakar semangat skuad Garuda. Dalam sesi konferensi pers terbaru yang digelar di Jakarta hari ini, John Herdman menunjukkan sisi emosional sekaligus ambisiusnya sebagai nahkoda timnas Indonesia. Ia secara belak-belakan mengungkapkan bahwa luka akibat rentetan hasil buruk dan kegagalan Indonesia di fase-fase awal kualifikasi sebelumnya merupakan motivasi terbesar yang ia tanamkan kepada para pemainnya saat ini. John Herdman menyadari bahwa secara psikologis pertemuan dengan Vietnam selalu membawa beban berat bagi Indonesia. Rivalitas yang mendarah daging seringkali membuat pemain tampil tertekan. Namun, Herdman memiliki pendekatan berbeda. Alih-alih melupakan kegagalan masa lalu, ia justru mengajak Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk merasakan kembali kepedihan tersebut sebagai bahan bakar di lapangan. Setiap pemain harus mengingat rasa sakit saat melihat tim lain merayakan kemenangan di depan mata kita. Luka gagal ke Piala Dunia itu nyata, dan satu-satunya cara menyembuhkannya adalah dengan mendominasi lawan terkuat kita di kawasan ini, yaitu Vietnam, tegas Herdman dengan nada yang meyakinkan. Secara teknis, Herdman menekankan bahwa motivasi ekstra ini akan diwujudkan dalam permainan yang lebih agresif. Ia ingin Indonesia tidak lagi bermain bertahan saat bertemu Vietnam. Dengan filosofi sepak bola modern yang ia bawa, Herdman menginstruksikan anak asuhnya untuk melakukan high pressing sejak menit pertama. Bagi Herdman, mengalahkan Vietnam bukan sekedar soal meraih 3 poin atau melaju ke babak selanjutnya, melainkan soal penegasan level baru timnas Indonesia. Ia percaya bahwa jika Indonesia mampu menaklukkan Vietnam secara meyakinkan, maka mentalitas para pemain akan terangkat secara signifikan untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di level Asia. Dalam narasi beritanya, Herdman juga menyinggung pentingnya persatuan antara pemain lokal dan pemain diaspora. Ia menyebutkan bahwa luka kegagalan adalah milik kolektif, bukan individu. Oleh karena itu, ia menuntut komitmen 100% dari seluruh pemain, termasuk nama-nama baru yang bergabung untuk memahami betapa pentingnya laga melawan Vietnam bagi sejarah sepak bola Indonesia. Vietnam adalah tolok ukur. Jika kita ingin terbang tinggi, kita harus melewati mereka dengan mentalitas yang jauh lebih kuat. Kami datang bukan untuk bermain imbang, kami datang untuk menuntaskan urusan masa lalu. Tambah ex-pelatih timnas Kanada tersebut. Pernyataan Herdman ini dinilai sebagai taktik mind games yang cerdas untuk membangun kepercayaan diri publik dan menekan mental lawan. Dengan dukungan ribuan supporter dan tangan dingin Herdman, laga melawan Vietnam diprediksi akan menjadi salah satu pertandingan paling intens dalam sejarah rivalitas kedua negara.
Berita mengenai batalnya Marten Pas bergabung ke Persib Bandung memicu gelombang reaksi besar di dunia maya. Menariknya, alih-alih kecewa, mayoritas fans Garuda justru menunjukkan ekspresi senang, lega, hingga sujud syukur. Bagi para pendukung timnas, bertahannya Pas di kompetisi luar negeri MLS dianggap sebagai kemenangan bagi kualitas skuad Garuda. Marten Pas tetap di MLS, fans Garuda kompak sujud syukur. Karier aman, timnas tenang. Kepastian bahwa penjaga gawang nomor 1 Indonesia, Marten Pas, tetap bertahan di FC Dallas dan tidak bergabung dengan Persib Bandung memicu reaksi unik di jagat media sosial. Pantauan di platform X, Twitter, Instagram, hingga TikTok menunjukkan gelombang kelegaan yang luar biasa dari para pendukung fanatik timnas Indonesia. Sejak rumor kepindahan Pas ke Liga 1 mencuat, para penggemar timnas Indonesia memang sempat dilanda kecemasan. Kekhawatiran utama mereka bukanlah soal klub mana yang ia bela, melainkan penurunan intensitas kompetisi yang bisa memengaruhi ketajaman refleks sang kiper. Alhamdulillah, Marten Pas tidak jadi ke Liga 1. Bukannya meremehkan liga lokal, tapi kita butuh Pas tetap di level MLS agar refleksnya tetap tajam melawan penyerang kelas dunia. Kalau di sini, takutnya ritmenya melambat. Tulis salah satu akun fanbase timnas dengan ribuan likes. Bagi fans Garuda, Marten Pas adalah aset nasional yang harus tetap berada di ekosistem sepak bola maju. Mereka menilai pengalaman Pas menghadapi pemain seperti Lionel Messi di Amerika Serikat jauh lebih berharga untuk modal timnas di kualifikasi Piala Dunia ketimbang bermain di kompetisi domestik saat ini. Berbagai meme dan komentar kreatif menghiasi lini masa menyusul klarifikasi Pas yang tetap berlatih di Texas. Beberapa netizen secara jenaka menyebut keputusan Pas untuk bertahan di MLS sebagai penyelamatan terbaiknya musim ini, mengungguli penyelamatan penalti yang sering ia lakukan di lapangan. Beberapa poin utama yang membuat fans Garuda lega antara lain, standar medis dan fasilitas latihan di MLS dianggap jauh lebih mumpuni untuk menjaga kebugaran pemain. Fans yakin pelatih John Hartman akan lebih tenang memanggil pemain yang berkompetisi di liga top karena standar fisik yang sudah teruji. Bertahan di luar negeri menunjukkan ambisi Pas untuk terus berkembang di level tertinggi. Sentimen positif ini menunjukkan pergeseran paradigma di kalangan supporter Indonesia. Kini fans lebih menghargai pemain yang berkarir di luar negeri, abroad, demi kemajuan timnas, daripada melihat sang bintang bermain di klub lokal favorit mereka sendiri. Kami sayang Persib, tapi kami lebih sayang masa depan timnas. Melihat Pas tetap di Dallas adalah kabar terbaik hari ini. Terima kasih Bang Pas sudah tetap setia di level dunia, ujar seorang supporter dalam kolom komentar unggahan terbaru FC Dallas. Dengan kepastian ini, para penggemar kini bisa bernapas lega dan menantikan aksi Marten Pas di bawah mister gawang Garuda pada laga internasional mendatang dengan kondisi yang tetap prima dan kompetitif. Pernyataan legenda sepak bola Vietnam Lee Kong Vinh tengah memicu diskusi hangat di kalangan pecinta sepak bola Asia Tenggara hari ini. Pasca pengundian drawing grup Piala AFF 2026 ASEAN Hyundai Cup yang berlangsung kemarin di Jakarta, mantan penyerang tajam tersebut memberikan analisis tajam mengenai peta kekuatan grup A. Hasil pengundian fase grup Piala AFF 2026 menempatkan timnas Indonesia di grup A bersama juara bertahan Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang babak playoff Brunei Darussalam atau Timor Leste. Hadir langsung dalam acara pengundian tersebut, Lee Kong Vinh memberikan komentar yang cukup berani mengenai tim-tim yang menghuni grup ini. Lee Kong Vinh secara terbuka menyatakan bahwa 2 tiket semifinal dari grup A sudah hampir pasti menjadi milik Indonesia dan Vietnam. Menurutnya, stabilitas yang dimiliki Vietnam sebagai juara bertahan dan transformasi masif timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih baru John Hartman membuat kedua tim ini berada di puncak piramida kekuatan Asia Tenggara saat ini. Grup ini sangat menarik, tetapi secara realistis, Vietnam dan Indonesia akan melaju ke semifinal. Saya tidak melihat ada celah bagi tim lain untuk menggoyahkan posisi kedua negara ini jika mereka bermain normal, ujar Kong Vinh saat diwawancarai media di Jakarta. Poin yang paling mencuri perhatian adalah pendapatnya mengenai Singapura. Meskipun Singapura merupakan peraih 4 gelar juara Piala AFF, Kong Vinh menilai level permainan The Lions saat ini masih berada di bawah Indonesia dan Vietnam. Ia menyebutkan bahwa jurang kualitas teknis dan kedalaman skuad antara Singapura dengan dua raksasa tersebut semakin melebar dalam 2 tahun terakhir. Bagi Kong Vinh,
Singapura memang memiliki sejarah besar, namun untuk edisi 2026 ini, mereka diprediksi hanya akan menjadi pengganggu di papan tengah grup A, tanpa benar-benar mampu merebut tiket semifinal. Menariknya, Lee Kong-fing juga memberikan tantangan kepada PSSI dan John Herdman. Ia berharap Indonesia tidak setengah-setengah dalam turnamen ini dan menurunkan skuad terbaik mereka, termasuk para pemain yang merumput di luar negeri, abroad, jika memungkinkan. Ia ingin melihat duel antara Indonesia dan Vietnam terjadi pada level tertinggi demi gengsi sepak bola ASEAN. Meski John Herdman sempat mengisyaratkan akan lebih mengandalkan pemain Liga 1 karena turnamen ini tidak masuk kalender FIFA, Chong-fing tetap yakin bahwa materi pemain lokal Indonesia sekalipun sudah cukup untuk melewati fase grup dengan mudah. Pernyataan Chong-fing ini seolah memanaskan tensi menjelang turnamen yang akan dimulai pada 24 Juli 2026 mendatang. Duel Indonesia versus Vietnam di fase grup dipastikan akan menjadi magnet utama, mengingat kedua tim memiliki sejarah rivalitas yang panjang dan kini sama-sama difavoritkan sebagai kandidat kuat juara. Kabar mengenai masa depan Emiliano Jonathans di FC Utrecht memang tengah menjadi perbincangan hangat di media olahraga nasional dan Belanda per hari ini. Winger muda yang telah resmi menyandang status warga negara Indonesia, WNI ini dikabarkan masuk dalam daftar pemain yang akan dipinjamkan demi mendapatkan menit bermain yang lebih reguler. Jendela transfer musim dingin Januari 2026 menjadi babak baru bagi karier Emiliano Jonathans. Pemain 21 tahun yang didatangkan FC Utrecht dari Vitesse pada awal 2025 ini dilaporkan tengah berada dalam proses negosiasi untuk dipinjamkan ke sesama klub Eredivisie Excelsior Rotterdam. Sejak bergabung dengan tim berjuluk Cathedral Citizens, perjalanan Emiliano di kasta tertinggi Liga Belanda tidak berjalan mulus. Meskipun dianggap sebagai salah satu talenta muda berbakat, ia kesulitan menembus ketatnya persaingan di skuad asuhan Ron Jans. Berdasarkan statistik musim 2025-2026 hingga pertengahan Januari ini, Emiliano tercatat baru tampil dalam 7 pertandingan Eredivisie dengan akumulasi waktu hanya 271 menit. Sebagian besar penampilannya dimulai dari bangku cadangan, bahkan sejak November lalu ia dilaporkan hanya mencicipi total 28 menit bermain di Liga. Kondisi ini dinilai tidak ideal bagi pemain muda yang sangat membutuhkan jam terbang untuk menjaga performanya, terutama setelah ia dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Excelsior Rotterdam muncul sebagai kandidat terkuat yang berminat menampung Emiliano. Klub berjuluk The Kralingers tersebut saat ini menempati posisi ke-14 klasemen sementara dan sedang berjuang menjauh dari zona degradasi. Masalah utama mereka adalah produktivitas gol yang rendah, terburuk kedua di Liga. Pelatih Excelsior melihat Emiliano Jonathans sebagai solusi instan untuk menambah kreativitas di sektor sayap kanan. Dengan skema peminjaman hingga akhir musim 2025-2026, kedua belah pihak diharapkan mendapat keuntungan. Excelsior mendapat amunisi segar, sementara FC Utrecht dapat melihat pemainnya berkembang di klub lain. Kabar kepindahan ini disambut positif oleh pendukung skuad Garuda. Di bawah kendali pelatih John Herdman, Emiliano Jonathans diproyeksikan menjadi pilar masa depan Indonesia. Jika ia berhasil mengamankan posisi inti di Excelsior, hal ini akan memastikan sang pemain tetap berada dalam kondisi kompetitif jelang laga-laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026. Hingga laporan ini diturunkan, manajemen FC Utrecht telah membuka pintu keluar bagi Emiliano dan kesepakatan akhir dengan Excelsior diprediksi akan rampung sebelum bursa transfer Januari ditutup. Kabar mengenai keinginan legenda hidup sepak bola Indonesia, Christian El Loco Gonzalez, untuk turun gunung membantu staf kepelatihan Timnas Indonesia menjadi salah satu berita paling emosional dan viral di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dunia sepak bola Indonesia kembali bergetar bukan karena gol di lapangan, melainkan karena pernyataan tulus dari salah satu penyerang terbaik yang pernah dimiliki Garuda, Christian Gonzalez. Di usianya yang kini telah memasuki babak baru pasca pensiun, pemain yang akrab disapa El Loco ini secara terbuka menyatakan kesiapannya jika sewaktu-waktu diminta oleh PSSI maupun pelatih John Herdman untuk bergabung dalam jajaran staf kepelatihan Timnas Indonesia. Pernyataan ini bermula dari sebuah sesi wawancara eksklusif dan unggahan di media sosial pribadinya hari ini. Gonzalez mengungkapkan bahwa cintanya kepada Indonesia tidak pernah luntur sejak ia resmi menjadi WNI melalui proses naturalisasi bertahun-tahun silam. Baginya, melihat Timnas Indonesia berkembang di bawah asuhan John Herdman adalah sebuah kebanggaan, namun ia merasa memiliki hutang budi untuk membagikan ilmunya. Jika negara memanggil dan Coach John Herdman membutuhkan seseorang yang memahami karakteristik penyerang serta atmosfer sepak bola Indonesia, saya selalu siap.
Hati saya masih merah putih, ujar Gonzalez dengan penuh semangat. Fokus utama dari kesiapan Gonzalez adalah membantu memecahkan masalah klasik timnas Indonesia, finishing. El Loco dikenal sebagai penyerang yang memiliki penempatan posisi atau positioning luar biasa dan insting membunuh di kotak penalti. Ia merasa para penyerang muda Indonesia saat ini memiliki kecepatan dan teknik yang hebat, namun masih membutuhkan sentuhan dingin dalam penyelesaian akhir. Spekulasi bergabungnya Gonzalez sebagai asisten pelatih khusus striker atau striker coach dinilai sangat masuk akal bagi skema John Hartman. Hartman yang sangat menghargai sejarah dan motivasi diyakini akan mendapatkan keuntungan besar dengan adanya sosok karismatik seperti Gonzalez di ruang ganti. El Loco bisa menjadi jembatan komunikasi antara pemain diaspora dan pemain lokal, sekaligus memberikan suntikan mentalitas pemenang. Di media sosial seperti X atau Twitter dan Instagram, tagar El Loco for Timnas mulai bermunculan. Netizen beranggapan bahwa kehadiran Gonzalez akan memberikan aura positif. Sebagai pemain yang pernah membawa Indonesia ke final Piala AFF 2010 dengan gol-gol krusialnya, pengalamannya menghadapi tekanan besar di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan sangat berharga bagi para pemain muda. Meskipun baru sebatas pernyataan kesiapan pribadi, bola kini berada di tangan PSSI dan John Hartman. Keinginan Gonzalez ini dianggap sebagai angin segar bagi federasi untuk merangkul kembali para legenda guna membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan. Banyak pihak berharap Hartman bersedia membuka pintu bagi para pemain untuk mendapatkan sentuhan magisnya dari pinggir lapangan. Jika kolaborasi ini terwujud, maka timnas Indonesia tidak hanya akan memiliki ahli taktik kelas dunia dalam diri John Hartman, tetapi juga mentor mental dan teknis yang melegenda dalam diri Christian Gonzalez.